Halo pemirsa, kabar baik datang dari Indeks Harga Saham Gabungan. Di sepanjang perdagangan hari ini penguatan signifikan terus berlanjut, bahkan secara intraday posisi penguatan menguat hingga 2,5% pemirsa. Dan juga secara intraday Indeks Harga Saham Gabungan hari ini akhirnya menembus level psikologis di 7.800-an. Catatan lainnya adalah Indeks Harga Saham Gabungan sudah menembus ke level tertinggi di sepanjang 2025 dan secara year to date menguat di 10,09%. Aksi beli asing yang kembali masif tampaknya menjadi penopang utama pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan. Saham-saham perbankan big cap kembali melesat di sepanjang perdagangan hari ini. Di antaranya BBRI melesat di 6%, BMRI, BBCA, dan BBNI masing-masing menguat di 4 dan juga 3%. Penopang juga datang dari sektor infrastruktur, ada Brand melesat di atas 4%, bahkan Telkom sudah ke 3.100-an dengan menguat di atas 6%. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, di tengah para pelaku pasar menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat untuk jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David Sun Oval, kita jelang IDX segera closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana penguatan signifikan masih terus berlanjut untuk Indeks Harga Saham Gabungan. Posisi saat ini menguat di 2,50% dan diperdagangkan di level 7.792,994, di mana secara intraday pemirsa Indeks Harga Saham Gabungan sempat menembus ke level tertinggi di 7.800,831 dan ini merupakan level intraday tertinggi di sepanjang 2025. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 7.666,090, sementara level terendah di 7.646,911. Penguatan Indeks Harga Saham Gabungan seiring juga aksi masif dilakukan beli oleh investor asing setelah keluar dari beberapa pekan terakhir, meskipun posisi masuk masih belum mengimbangi net sell yang terjadi di beberapa waktu terakhir pemirsa. Dari perbankan big cap, dorongan datang dari BBRI menguat di 6,77% di 4.030, BMRI menguat di 4,03% di 4.910, BBCA juga menguat di 3,51% di Rp8.850 per saham. BBNI melesat di 5%, Rp4.410 per saham. Tidak hanya perbankan big cap pemirsa, perbankan lapis di bawahnya seperti BBTN hari ini juga melesat di 4,98% di 1.265. Kemudian saham BRIS hari ini juga mengalami penguatan signifikan, meskipun penguatan lebih ke arah terbatas, menguat di 2.770 di 1,80%. Tidak hanya dari perbankan, dari konvensional, dari digital hari ini juga ikut mengalami penguatan yang signifikan. Dari salah satunya adalah pergerakan dari Arto melesat di 10% di 2.200. Kemudian juga ada Agro hari ini juga mengalami penguatan. Dari sisi persentase melesat di 13,76% di Rp246 per saham. Dari infrastruktur ada posisi dari Brand menguat di 4,57%, Brand sudah diperdagangkan di atas 9.000-an. Telkom hari ini melesat 6%, sudah berada di level 3.100-an pemirsa. Dari barang baku ada Aman, menguat di 1,81% di 8.450. Tak tanggung-tanggung dari energi ada Raja, melesat di 17,24% di 3.060. Sementara posisi CDIA berbalik menguat di 3,30% di Rp1.565 per saham. Pemberat datang dari saham-saham barang baku ada Antam tertekan di 1,36%, teknologi ada MTech melemah di 1,56%, Wi-Fi melemah di 0,74%. Namun tampaknya posisi ini bisa ditutupi oleh DCII. Hari ini Torjek atas menguat di 9,99% di Rp278.250 per sahamnya. Updatean pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan dagang dengan China selama 90 hari hingga pertengahan November dengan menunda kenaikan tarif tinggi atas barang-barang asal China hanya beberapa jam sebelum tenggat waktu habis. Dikutip dari Bloomberg, seorang pejabat di Gedung Putih mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil yang sudah diperkirakan dari putaran terbaru pembicaraan antara perundingan perdagangan Amerika dan China yang berlangsung di Stockholm di akhir Juli. Langkah terbaru ini mempertegas pola kebijakan perdagangan Trump yang sering berubah-ubah dan sulit diprediksi oleh pelaku bisnis. Bursa Wall Street kompak kebakaran di Senin waktu setempat karena para pelaku pasar bersiap menghadapi rilis data inflasi dan sebagian besar mengabaikan perkembangan positif terkait isu tarif. Konsensus pasar memperkirakan inflasi Juli akan mencatat kenaikan 0,2% secara bulanan dan 2,8% secara tahunan. Indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,45% di 43.975,09. Indeks S&P 500 melemah 0,25% di 6.373,45. Sementara Nasdaq Composite terkoreksi 0,3% dan ditutup di 21.385,40. Dari Asia, data resmi pemerintah yang dirilis menunjukkan perekonomian Singapura tumbuh 4,4% year on year di kuartal 2 2025. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan estimasi awal bulan lalu di 4,3%. Secara kuartalan, ekonomi Singapura naik 1,4% di kuartal 2 2025 setelah disesuaikan secara musiman, sejalan dengan estimasi awal dan membalikkan kontraksi 0,5% di kuartal 1 2025. Singapura juga merevisi naik proyeksi pertumbuhan PDB 2025 jadi 1,5 hingga 2,5%, dari sebelumnya 0,0% hingga 2,0%. Dari dalam negeri, Gaikindo melaporkan penjualan mobil di Indonesia di Juli 2025 tercatat mencapai 60.552 unit, naik 4,8% dibandingkan bulan sebelumnya di 57.799 unit. Penjualan retail atau distribusi dari dealer ke konsumen naik 1,8% di 62.770 unit, lebih tinggi dibandingkan 61.687 unit di Juni 2025. Kendati mencatat pertumbuhan secara bulanan, penjualan mobil masih turun jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penjualan wholesale hanya mencapai 435.390 unit, turun 10,1% year on year. Retail sales turun 10,8% dari 508.041 unit jadi 453.278 unit di 2025. Dari berbagai sumber, ada extend. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung melemah tipis di perdagangan Selasa dan masih mampu bertahan di level 16.200-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip data target hingga perdagangan Selasa siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,04% di level 16.271 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya nilai tukar rupiah sudah dibuka melemah tipis di 0,09% di level 16.280 per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika di Selasa pagi melemah tipis di 0,04% di 98,47 usai ditutup menguat di 0,35% di level 98,52 di perdagangan Senin. Sementara dari sisi eksternal, pasar keuangan menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat di Juli 2025. Selain itu, pasar keuangan juga dipengaruhi kabar Presiden Amerika Donald Trump memutuskan untuk memperpanjang gencatan tarif dengan China selama 90 hari, namun tetap melanjutkan kebijakan proteksionis terhadap beberapa komoditas strategis, termasuk rencana pengenaan tarif 100% untuk impor semikonduktor. Kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.285 rupiah, kemudian terhadap euro di 18.930 rupiah, pound sterling di level 21.901 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 109,83 rupiah. Beralih ke informasi komoditas, harga emas cenderung melemah jelang rilis data inflasi Amerika Serikat. Harga batu bara belum mampu dengan melakukan pelemahan di 3,3% dalam 6 hari beruntun. Mampu membangkit maksud kami. Sementara harga minyak mentah menguat setelah Amerika Serikat dan China sepakat memperpanjang jeda kenaikan tarif.
Harga emas kembali melemah jelang rilis data inflasi Amerika Serikat yang dapat memberikan indikasi prospek suku bunga The Fed. Di sisi lain, klarifikasi Presiden Amerika Donald Trump mengenai tidak adanya tarif untuk emas belum mampu mendukung harga komoditas. Di Senin, harga emas dunia anjlok 1,60% di level 3.344,15 dolar Amerika per troy ounce. Penutupan ini menjadi yang terendah sejak 31 Juli 2025. Sementara di perdagangan Selasa pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,13% di 3.348,49 dolar Amerika per troy ounce. Harga batu bara terus mengalami penurunan dalam 6 hari terakhir, meskipun ada kabar positif dari China, dikutip dari Exocial.com. Harga domestik batu bara kokas di China stabil dalam rentang seminggu terakhir, meskipun pasokan mulai menunjukkan pengetatan. Sentimen pasar mengarah pada kehati-hatian karena adanya ketegangan antara produsen kokas dan baja. Merujuk definitif, harga batu bara di Senin waktu setempat ditutup di 113,55 dolar Amerika per ton, atau melemah 0,61%. Catatan ini memperpanjang pelemahan harga batu bara yang anjlok 3,3% dalam 6 hari beruntun. Harga minyak dunia naik di Selasa pagi waktu Asia setelah Amerika Serikat dan China sepakat memperpanjang jeda kenaikan tarif selama 90 hari. Hal ini meredakan kekhawatiran eskalasi perang dagang akan mengganggu ekonomi kedua negara, sekaligus menekan permintaan bahan bakar. Melansir Reuters, kontrak berjangka Brent menguat 26 sen atau 0,39% di 66,89 dolar Amerika per barrel. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate naik 22 sen atau 0,34% ke posisi 64,18 dolar Amerika per barrel. Tidak bagi sumber ADX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,36% di level 64,21 dolar Amerika per barrel. Kemudian nikel melemah di 0,10% di level 15.264 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga melemah di 0,30% di level 3.394 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat cukup signifikan di 1,61% di level 4.400 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Topik pilihan pemirsa, indeks harga saham gabungan berhasil mencetak rekor tertinggi baru di level 7.745 pada perdagangan sesi pertama Selasa 12 Agustus 2025. Sejumlah faktor disebut menjadi pendukung penguatan IHSG, di antaranya positifnya bursa global di tengah ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed, dimasukkannya beberapa saham tanah air ke dalam indeks MSCI, serta penantian investor atas rilis data ekonomi terbaru. Indeks harga saham gabungan berhasil mencetak rekor tertinggi baru pada perdagangan sesi pertama Selasa 12 Agustus 2025. Mengikuti tren positif dari bursa regional Asia Pasifik. IHSG tercatat naik 1,84% ke level 7.745. 8 sektor utama mendukung kenaikan IHSG dengan 3 sektor yang mencatat penguatan terbesar, yaitu teknologi naik 5,2%, sektor industri naik 4,44%, dan sektor keuangan naik 2,72%. Nilai transaksi pada sesi pertama mencapai 10,34 triliun rupiah. Sejumlah saham big caps terpantau menjadi pendorong utama IHSG di level tertinggi baru. Saham-saham tersebut diantaranya saham BBNI naik 4,76%, saham BBRI naik 3,94%, saham BMRI naik 3,6%, saham Telkom menguat 3,34%, dan saham BBCA menguat 2,63%. Selain itu, saham Brand, Aman Mineral, Cuan, dan DSSA juga masuk dalam daftar pendorong utama IHSG. Adapun masing-masing saham tersebut ditransaksikan lebih dari 200 miliar rupiah pada perdagangan sesi pertama Selasa.
Sementara itu, melihat perjalanan IHSG di sepanjang tahun 2025, IHSG sempat bolak-balik di level 5.000 dan 6.000-an pada April setelah sebelumnya di awal tahun sudah memulai di level 7.000. Selanjutnya pada akhir Juli, IHSG mencatatkan penguatan secara konsisten dengan level IHSG seringkali bergerak di area 7.500-an. Dan akhirnya mampu menyentuh rekor baru pada sesi pertama Selasa 12 Agustus di level 7.700. Sebelumnya, Pintraco Sekuritas memprediksi indeks harga saham gabungan melanjutkan kenaikan pada Selasa 12 Agustus 2025. IHSG diperkirakan bergerak pada rentang resisten IHSG antara lain dengan penguatan indeks bursa global di tengah ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada September mendatang. Kemudian dimasukkannya beberapa saham domestik ke dalam indeks MSCI. Sementara dari global, investor akan menantikan data tingkat pengangguran di Inggris bulan Juni 2025 dan data inflasi CPI Amerika Serikat bulan Juli yang diperkirakan naik 2,8% year on year dari 2,7% di Juni 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG membukukan penurunan kinerja di sepanjang semester pertama di 2025, di mana laba bersih perseroan turun di 29,51% secara tahunan, sementara pendapatan juga ikut turun di 12,4% secara tahunan. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk atau laba bersih di 90,97 juta dolar Amerika Serikat atau turun 29,51% year on year dibandingkan bersama tahun lalu di 129,07 juta dolar Amerika Serikat. Pendapatan bersih tercatat sebesar 919,4 juta dolar Amerika Serikat atau turun 12,4% year on year dibandingkan dengan bersama tahun lalu di 1,04 miliar dolar Amerika Serikat. Persero mencatatkan volume penjualan meningkat 8% year on year, jadi 11,7 juta ton. Produksi batubara meningkat 12% year on year, jadi 10,4 juta ton. Pendapatan perseroan menyusut karena dipengaruhi turunnya rata-rata harga jual batubara 19%, dari 97 dolar Amerika per ton di semester pertama 2024 menjadi 78 dolar Amerika per ton di 6 bulan 2025. Bahan pokok pendapatan turun 10% year on year, menjadi 695 juta dolar Amerika Serikat dibanding 774 juta dolar Amerika Serikat di semester pertama 2024. Adapun laba kotor perseroan berkurang 18,36% menjadi 224,7 juta dolar Amerika Serikat dari sebelumnya di 275,2 juta dolar Amerika Serikat. Sampai 30 Juni 2025 total aset turun 1% menjadi 2,38 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan 2,40 miliar dolar Amerika Serikat di akhir tahun 2024. Saldo kas meningkat 5% menjadi 1,40 miliar dolar Amerika Serikat dari 990 juta dolar Amerika Serikat di akhir tahun 2024. Total liabilitas naik dari 473 juta dolar Amerika Serikat di akhir tahun 2024 menjadi 516 juta dolar Amerika Serikat di akhir Juni 2025. Akhir Juni 2025 jumlah ekuitas mencapai 1,870 miliar dolar Amerika Serikat atau turun dari 1,934 miliar rupiah per 31 Desember 2024. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan pemirsa, di tengah rilis kinerja semester pertama di 2025 kurang begitu membirakan secara teknikal, ITMG hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam di tengah lanjutan penguatan signifikan indeks harga saham gabungan bahkan mencatatkan rekor di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham ITMG di sepanjang perdagangan hari ini dan update jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi langsung tertekan atau melemah di 23.025, 9.30, 10.40 hingga pukul 12 penutupan sesi pertama pada siang tadi mengalami tekanan yang cukup dalam di 22.450. Tekanan terus berlanjut hingga pembukaan sesi kedua ke 22.425.
Dan secara intraday, ITMG hari ini melemah sempat ke 22.400 maksud kami setelah pembukaan sesi kedua. Sementara level tertinggi di 23.025 level pembukaan, artinya di sepanjang perdagangan hari ini saham ITMG lebih cenderung mengalami tekanan. Posisi saat ini di 22.550 melemah cukup dalam di 4,85%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham ITMG dalam beberapa bulan terakhir, pemirsa. Di perdagangan awal Maret, saham ITMG diperdagangkan di 24.025. April mengalami tekanan yang cukup dalam ketika trading halt terjadi, di mana saham ITMG melemah hingga ke 21.825. April bangkit ke 24.800. Mei kembali mengalami tekanan yang cukup dalam di 21.950. Juni bangkit ke 22.225. Juli sempat mengalami tekanan namun masih bertahan di 22 ribuan. Sementara di Agustus sesi kedua di 22.425 hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam karena dalam 1 bulan terakhir ITMG sudah mengalami penguatan signifikan hingga ke Rp23.700 per sahamnya. Ya, dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa, di mana diketahui saham-saham batubara memiliki PBV yang masih kebanyakan di bawah 1 kali. Untuk ITMG, price to earning ratio-nya di 8,59 kali, PSR-nya di 0,85 kali, PBV-nya di 0,84 kali, masih di bawah 1 kali, dan PCFR-nya di 2,78 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan kembali melanjutkan penguatan signifikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan masih rebound signifikan dan sudah menembus di level 7.800-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza Kamelia Suryanata selaku Head of Research at Kiwom Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Liza, selamat sore. Apa kabar, Ibu? Halo, selamat sore Mas David. Terima kasih, baik-baik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini lanjutan penguatan signifikan untuk indeks harga saham gabungan masih terus terjadi, intraday 7.800. Kemudian level intraday tertinggi juga di sepanjang 2025 sudah terpecahkan juga sepertinya, Ibu. Bagaimana Anda melihat dari sisi pergerakan teknikal penguatan signifikan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, jadi ini sepertinya apa yang didengung-dengungkan oleh banyak pelaku pasar, investor trader nih, bahwa ada harapan IHSG menuju 8.000 menjelang hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80 mungkin akan bisa menjadi kenyataan. Karena ya, or at least sebelum kita mencapai level angka bulan tersebut, ini IHSG memang lagi testing resistance di sekitar angka all time high, semakin mendekati 7910 tepatnya ya. Ini yang menjadi level all time high kita waktu di tahun 2024 sekitar bulan September ya. Nah, kalau dari pola pergerakannya untuk at least mid to long term view ya, IHSG ini ketika sudah menembus neckline di sekitar 7240 ini memang jalannya lebih leluasa ya. Cuman beberapa hari terakhir kesannya memang agak tertahan di 7680. Well, harus saya akui hari ini juga saya cukup surprise malah IHSG-nya ngegas langsung menuju 7800 instead of ragu-ragu seperti biasanya begitu ketika sudah mencapai resistance. So dan kabar baiknya adalah kenaikan ini justru juga dibantu oleh sektor banking, sektor keuangan yang merupakan tulang punggung IHSG.
Dan saya lihat juga dalam sepekan terakhir asing sudah masuk lagi ke market Indonesia setelah bisa dikatakan sekian purnama lamanya ya, mereka tidak kelihatan batang hidungnya. Sekitar 2T sepekan terakhir. Jika pembelian ini konsisten, let's say another 2T lagi selama seminggu, maka ini akan menghapuskan nilai net sell asing sebesar sebulan terakhir. Menjadi akhirnya positif selama sebulan. Begitu Mas David. Oke, untuk jangka pendek terlebih dahulu Ibu, di tengah sentimen positif tadi asing mulai masuk, pertumbuhan ekonomi kita juga di atas ekspektasi, dan kemudian juga ada sentimen indeks MSCI kemarin juga ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan untuk sampai di level ini. Di sisi lain investor menantikan rilis data inflasi Amerika di Juli 2025. Masih ada tantangan dalam jangka pendek, kalau tidak salah di Selasa waktu setempat Amerika akan mengumumkan data tersebut. Nah, di tengah beberapa kemungkinan yang akan terjadi, kemana arah indeks harga saham gabungan dalam jangka pendek terlebih dahulu, Ibu? Oke, berarti nanti malam jam 19.30 WIB itu sejatinya mungkin akan keluar angka US CPI, tapi mungkin ini sudah banyak price in ya di market ya. Memang terjadi, mereka akan pemanas CPI-nya begitu. Tapi kalau dilihat dari angka ternyata sudah menunjukkan pelemahan dan probability pemotongan suku bunga The Fed di bulan September juga kayaknya sudah hampir price in, sudah di atas 90%. Dan minggu depan giliran BI rate ya yang akan ditentukan. US dollarnya juga lagi turun nih. Jadi kita cukup stabil di level 16.200-an. Kemungkinan jadi market juga cukup antisipatif. Mungkin minggu depan BI bisa menurunkan suku bunga lagi. Jadi sektor banking hari ini, sektor properti ini menjadi front runner beberapa hari terakhir ini, bisa jadi juga mau memanfaatkan momentum tersebut. Baik, kita ke saham-saham perbankan big cap Ibu yang hari ini menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan tanpa mengecilkan kontribusi dari saham-saham big cap lainnya yang berasal dari sektor yang berbeda. Dan kebetulan juga ada pertanyaan dari Bapak Victor di Malang. Terima kasih sudah berpartisipasi. Selamat sore, sentimen yang buat semua big bank pada naik hari ini apa ya? Tadi sudah Anda jelaskan, asing sudah mulai masuk kembali. Nah, dari keempat big bank di tengah penguatan signifikan hari ini, mana yang paling direkomendasikan, terutama dari sisi teknikal? Oke, BBRI hari ini mengkonfirmasi pola bullish bottom dengan dia menembus level neckline-nya di 3950, kemudian bergerak semakin solid ke atas 4000, itu penting. Jadi sudah mulai masuk dengan target probably ke sekitar 4.000, jarak pendek ya 4.200 atau hopefully bisa balik ke 4.400. Kemudian Bank Mandiri juga sebenarnya sudah dari kemarin sudah mulai agak-agak break resistance, tapi hari ini lebih dipertegas lagi. Untuk target dari Fibonacci retracement 50% setidaknya ada di angka 5.000. Kemudian next adalah di sekitar harga 5.200 atau 5.300. Satu lagi mungkin ya kebanyakan banking kita ya harganya masih pada kebanyakan. Coba kita lihat BRIS ya, BRIS kayaknya juga hari ini baru break dari pola flag-nya. BRIS ke arah 2.900, 3.000 kayaknya ini sudah bisa kita prediksikan. Hopefully bisa ke level tertingginya juga di bulan Februari kemarin di 31.30. Baik. Sisi lain yang cukup menarik Ibu Liza, selain saham-saham perbankan big cap dan turunnya ada BRIS tadi, kemudian BBTN hari ini juga melesat. Perbankan digital hari ini juga mengalami kenaikan signifikan. Arto menguat di 10%, BBHI hari ini tertekan, tapi untuk yang lainnya ada Agro hari ini juga mengalami kenaikan di 15,60%. Dan satu lagi saya akan coba cek ini perbankan digital lainnya. Secara keseluruhan bagaimana Anda melihat apakah memang perbankan digital ini cukup layak di tengah penguatan signifikan hari mengingat kinerja mereka di semester pertama 2025 cenderung meningkat secara signifikan? Kalau
Oke, kalau kita bicara performance, sepertinya mungkin ceritanya belum banyak berbeda dengan banking konvensional ya. Ya. Tapi ini mumpung lagi ada momentum positifnya, maka banking saya rasa baik konvensional maupun digital ini juga ikutan naik gitu. Baik. So buat Bang Arto, Bang Jago Arto. Ini mungkin target pertamanya ada di sekitar angka 2.400 dulu ya. Tadi tertinggi memang sudah hampir mencapai itu 2.380. Oke. Betul. Nah, next kalau misalkan tembus bisa ke arah 2.800. Baik, agro Ibu hari ini juga melesat mengikuti BBRI juga mungkin ini? Ya, kalau Bang Agro, nah ya melesat ke 250. Ini kalau dari patternnya coba kita lihat next target ada di sekitar memang tertinggi hari ini sekitar berapa itu 254. Nextnya adalah 290 sampai 300. Baik. Saran saya mungkin average up bertahap. Di luar dari saham-saham perbankan nih Bu, beberapa sektor lainnya hari ini ikut menjadi penopang, di antaranya infrastruktur. Yang cukup menarik ada Telkom, hari ini melesat di atas 6%. Dan kemungkinan ini merupakan penguatan harian salah satu yang tertinggi ini. Di 3.100 sudah disentuh hari ini. Sebelumnya Telkom cukup sulit untuk menembus di atas level 3.000-an dan banyak bergerak di 26, 27, dan 28. Analisis dan rekomendasi Anda untuk Telkom? Rasanya memang sudah lama saya nggak rekomen blue chips ya sampai akhirnya hari ini gitu. Ketika melihat mereka ini mulai pada bangkit, Telkom untuk resisten alias target terdekat ada di sekitar angka 3.400. Saat ini uptrendnya terlihat cukup stabil di atas MA10. Supportnya ada di sekitar 3.000 sampai 3.040, Mas David. Masih direkomendasikan buy tidak Bu? Singkat saja. Masih boleh. Untuk jangka pendek dari sejak bottomnya April itu berjalan uptrend di dalam pola channel. Baik, analisis untuk Telkom hari ini melesat di atas 6%, sudah di 3.100-an, dan juga salah satu menjadi penopang utama penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham perbankan Big Cap BBRI tadi pun juga sempat kita ulas, direkomendasikan buy, supportnya di 3650, resisten hingga ke 4090. Kemudian emiten Menara ada MTEL juga direkomendasikan buy, supportnya di 610, resisten di 685. Adapun yang ketiga ada Pewon dari properti pemirsa, supportnya di 364, resistennya di 416, dan terakhir dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom. Tadi pun juga sempat kita ulas dan kebetulan juga ada yang baru masuk nih mempertanyakan saham Telkom. Nanti sekalian kita akan coba jawab nantinya. Ya, ada BBRI, MTEL, Pewon, dan Telkom, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Ibu Liza, langsung saja kita ke saham pilihan yang pertama, Ibu. BBRI tadi pun juga sempat kita ulas. Tapi ada tidak, Bu, pertimbangan dasar mungkin dari sisi teknikal, kenapa BBRI lebih direkomendasikan jika dibandingkan dengan perbankan Big Cap lainnya? Mungkin dari sisi valuasi juga ya, BBRI kemarin bottomingnya di sekitar 3.600-an, 3.640, 3.700. Nah, kemarin sudah mulai rebound sepertinya, sudah lewat satu resisten moving average ya, kebetulan hari ini ternyata tembus ya, berarti ini mengkonfirmasi pola bullish reversal yang namanya double bottom. Begitu Mas David. Baik, buy di level berapa Ibu? Buy-nya kalau itu kan rekomendasinya tadi pagi ya. Saat ini sudah naik seharian, jadi level support ada di sekitar 4.000 sampai 3950. Kalau mau masuk sekarang juga nggak apa-apa.
Cuman mungkin kurangi lotnya, ada gap di sekitar 4.060. Nanti kalau sudah itu terlewat boleh average up. Baik, dari sisi resisten ada perubahan tidak Bu dengan capaian hari ini di 4.050, resisten 4.090 cukup dekat. Resisten alias target, selainnya tadi yang saya bicarakan tentang gapnya, itu ada targetnya di 4.300. Baik. Atau 4.50. Ya, dari BBRI kita bergeser pemirsa ke saham pilihan yang kedua. Ada MTEL ini. Saya akan coba update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini menguat di 1,56% di Rp650 per saham, intraday di 660. Ya. Pertimbangan Ibu merekomendasikan MTEL yang mencoba juga untuk bangkit dari posisi 500-an dan sekarang sudah di 650. Ya, MTEL uptrendnya cukup stabil selama 2 bulan ini ya, sebulan ya. Tapi tolong diperhatikan mungkin target di sekitar 682 nih, 682 mungkin udah agak limited upside ya, 680 sampai 700 deh. Itu perhatikan dulu apakah harus take profit di situ sebagian atau enggak. Baik, penutupan hari ini di 650 menguat di 1,56%. Sempat tertekan di April, Ibu. Sekarang sudah berada di level 600-an, mendekati level tertinggi secara year to date. Dari sisi pola seperti apa untuk MTEL? Sudah ada perubahan tidak, Bu, dari baik jangka pendek maupun juga dari jangka menengah untuk MTEL? Oke, yang tadi Mas David bilang jatuh di bulan Jun sebenarnya ya, Mei, Jun. Yeah. Nah, kemudian Jun itu dia bikin di akhir Jun dia bikin pola bullish reversal yang namanya double bottom tersebut. Nah, ini juga terjadi di MTEL. Nah, terus sejak tembus 560 ini dia terus ngejos. Bahkan level 5 sekitar 56 berapa nih, 565 sempat menjadi support waktu jatuh 30 Juli kemarin. Nah, jadi sampai sekarang saya rasa uptrendnya bisa dipertahankan. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari properti. Ada Pewon. Hari ini ditutup flat di 384, intraday sempat ke 388 dan di sesi pertama sempat berbalik melemah ke 380. Analisis untuk Pewon, Ibu Liza? Pewon mungkin kita agak sabar sedikit. Biasanya setelah sektor banking naik, baru gilirannya properti ya. Nah, Pewon ini memang level average up ada di sekitar 392 sampai 400 angka bulat ya. Kemudian targetnya 420 sampai 428 itu setara dengan level tertinggi 23 Mei lalu. Jadi statusnya sekarang spekulatif buy, nanti average up. Baik, 384 di tutup flat hari ini. Tidak berpengaruh Bu untuk rekomendasi ketika ISG hari naik tinggi, Pewon lebih cenderung bergerak terbatas, Ibu Liza? Atau memang dari sisi... Rotasi sektor bisa diperhatikan besok setelah banking, biasanya properti akan menyusul. Baik. Yang penting kita lihat posisi harga dari sisi indikator moving average-nya juga sudah golden cross, artinya mungkin ini sedang dipersiapkan platform untuk Pewon mulai menapaki uptrend. Baik, kita beralih ke saham yang terakhir, ada Telkom, Ibu. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Anda juga rekomendasikan buy, dan kebetulan ada Ibu Aini dari Bandung, Jawa Barat. Baru mau entry ini. Silakan Ibu Liza untuk Telkom. Kalau baru mau entry, Ibu lebih baik kurangi lotnya ya. Karena walaupun target idealnya ada di 3.400, tapi ini hari closing di 3180. Nah, ini adalah sudah termasuk area resisten ya, pertama maksudnya di akhir bulan Juli setinggi itu. Terus kemudian juga next target ada di 3270, 3280. Ini juga kita harus lihat-lihat, dan karena RSI-nya juga sudah masuk wilayah overbought ya. Tapi secara tren jangka menengah ini sebenarnya masih oke, kurangi saja lotnya. Baik, dari sisi support Ibu, karena sebelumnya Telkom sudah menembus, pernah juga menembus level 3.000-an, tapi posisi ini tidak mampu dipertahankan, balik ke 29, 28 begitu. Tapi dengan capaian ke 3.100, support sudah di atas 3.000-an atau masih ada potensi support ke 29 Ibu?
Oke, support berarti sekitar 3.050 sampai 3.000, and then 2.900. Kalaupun Telkom itu harus turun lagi menguji sampai 2880, ini masih belum mengganggu tren naik jangka menengahnya. Ya walaupun dari saat ini kalau turun ke 2.800-an ya agak deg-degan, tapi jadi maksudnya di situ bisa digunakan sebagai buy on weakness. Oke, empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BBRI, MTEL, P1, dan Telkom. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Ibu Liza, kita hold kembali. Nanti kita akan lanjutkan. Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih menguat signifikan di posisi penutupan sesi kedua di 2,44% penguatan dan ditutup di level 7.791,697. Di mana secara intraday hari ini indeks harga saham gabungan sudah berhasil kembali menembus level 7.800-an, tepatnya di 7.800.831 setelah dibuka di zona hijau di 7.666.090. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Waktu kita cukup terbatas. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali, Ibu. Pertanyaan selanjutnya datang dari, saya akan coba cek terlebih dahulu ini. Bapak Hidayat dari Kalimantan, Ibu, terima kasih sudah berpartisipasi menanyakan saham DKHH, Ibu. HH gitu ya, cukup sulit ini dan jarang juga kita bahas. Hari ini mencatatkan pergerakan yang luar biasa, auto reject atas 34,62% di 105. Pertanyaannya adalah, apakah sudah aman untuk masuk di tengah penguatan signifikan yang terjadi atau rawan profit taking? Oke, kalau kita lihat dari pergerakan harganya ini jatuhnya cukup dalam ya dari angka 240. Nah, jadi saya pakai Fibonacci retracement aja. Untuk hari ini sepertinya volumenya juga mulai makin tinggi. Kita set aja supportnya Bapak di sekitar angka 96 ya, 100 dan 96. 100 angka bulat dan 96. Kalau masih bertahan di situ nggak apa-apa untuk hold. Untuk buy on weakness juga, spekulatif buy. Lalu average up-nya kalau sudah tembus ke atas 110, targetnya ini isi gap di sekitar 130 dan 145 dan 151. Begitu tahapannya. Oke, Bapak Jason Johan dari Jakarta. NCKL, Bu, jangka pendek kemana untuk besok hari? Hari ini koreksi 4%, Ibu Liza. Oke, NCKL batubara ya, Trimegah Harita. Ini karena dia sudah naik tinggi, ini sudah hampir mencapai target dia di sekitar 10.55. 10.55 itu apa? Adalah level tertinggi di 28 Mei tahun lalu ya. Dan velocity-nya juga udah curam, jadi wajar kalau mau konsolidasi sejenak. Supportnya ada di angka 910. Ya. Di situ ada MA 10. Mudah-mudahan kalau rebound lagi dari situ, fine. Lanjut lagi uptrend-nya. Baik, kita ke Banjarbaru, Ibu. Ada Bapak Ahong. Terima kasih sudah berpartisipasi menanyakan saham JARR, Ibu Liza, John Lynn Agroraya Tbk. Di sepanjang Juli kenaikannya sudah sangat signifikan. Tapi posisi Pak Ahong nyangkut di 750, Ibu. Penutupan hari ini 705 ya kalau benar, dan berarti dia setidaknya masih ditahan di atas 700. Hari ini masih boleh hold. Coba kalau misalkan ada kesempatan keluar di 780, mulai 780 sudah cicil jual bertahap ya Pak, sampai 850. Itu level tertingginya dia kemarin 31 Juli. Baik, kita bergeser ke Antam, Ibu Liza. Ada dua penanya ini. Yang pertama ada Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung, yang satu lagi tidak menyebutkan nama. Analisis Antam, kemudian Bapak Joshua sudah punya di harga average di 2910. Antam masih relatively sideways, support ada di sekitar 2860 sampai 2780. Boleh average up kalau sudah tembus lagi ke atas, bertahap ya. 3.000, kemudian 3.100, lalu 3.250. Kalau bisa average up bertahap atau TP bertahap, artinya target ideal maybe di sekitar 3.600 level ATH. Baik, kita kembali ke Jakarta. Ada Ibu Lestari, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham PTRO, Ibu. Berbalik menguat signifikan di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini.
Mau tanya entry di harga berapa Ibu? Direkomendasikan tidak untuk PTRO? PTRO, oke. Untuk ini ya entry ya. Ya. Untuk entry coba kita tunggu dulu Bu. Ini ada gap di sekitar 3570. Mungkin dia mau nutup atau enggak gitu ya. Sama sekitar support 3440. Atau kalau besok ternyata dia tembus ke atas 4.000, nah ini mau nggak mau Ibu harus ikut masuk gitu ya. Ya. Lebih besar chance-nya dia akan bisa masuk ke 4.300-an atau 4.500-an begitu. Baik, Bapak Karim dari Jambi Ibu menanyakan saham PGEO arahnya akan kemana? Pertamina Geothermal, oke, arahnya kemana? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah PGO akan membentuk pola bearish reversal yang namanya adalah head and shoulders? Itu hanya akan bisa dikonfirmasi kalau PGO-nya confirm closing di bawah 1560. Sebenarnya masih ada satu support lagi 1.500, yaitu buat toleransi terakhir kita deh. Kalau udah di bawah 1.500 kayaknya nggak enak liatnya. Dari Depok, Jawa Barat ada Bapak Malpin Sihite, Ibu. MDKA sudah ambil posisi di 2270. Analisisnya seperti apa? Masih profit hari ini meskipun tekanan terjadi cukup dalam di atas 4%? Iya. Oke, MDKA sebentar. Kalau dari tren jangka panjangnya ya sebenarnya masih turun. Oke. Supportnya ada di 2225, Bapak. Kalau masih aman di atas itu masih boleh hold. 2220 ya, kalau masih di atas itu masih boleh hold. Tapi saya rasa karena pergerakan hari ini mendingan agak kurangi sedikit aja. Ya. Apalagi besok kalau tembus ke bawah 2200, sell more. Baik, singkat saja Ibu menanyakan saham OASA, tidak menyebutkan nama dan lokasi, sudah ambil posisi di 195. Apakah masih uptrend Ibu untuk OASA? Basically sideways, mungkin dia akan nguji dulu supportnya kalau dia tembus ke bawah 145 besok, masih jauh ya. Supportnya 184. Kalau masih di atas itu masih fine, nggak apa-apa, boleh hold. Targetnya ada di 220, boleh average up di atas 200, 235, and then lumayan tinggi sekitar 260 atau 280. Ya, pembahasan untuk OASA tidak menyebutkan nama dan lokasi tadi, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, menanyakan MBMA, STAA, dan juga ada TOBA. Kami mohon maaf, waktu yang cukup terbatas, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Ibu Liza, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Ibu. Ya, sama-sama Mas TV, thank you. Baik, terima kasih. Ada Ibu Liza Kamilin Surinat yang merupakan Head of Research at Kiwom Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Vincent Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.